Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Iwan Villa semua, di video kali ini kita akan menyaksikan pertarungan antara Billy Lin dari Denom Wanes mencoba untuk mengajari dari Katolik atau Tritunggal. Di sini terjadi perdebatan, saling ngotot, saling ngeyel ya. Dan pada ujungnya ya seperti biasanya saling kick, akhirnya mereka memframing, dan ada satu statement bahwa Katolik tidak mengkanon, dikatakan oleh salah satu sumber dari Katolik. Nah, apa dan bagaimana berita ataupun video selanjutnya kita akan saksikan. Tapi sebelum disaksikan, buat teman-teman yang belum like, belum subscribe, ayo dibantu di subscribe, di like agar channel ini cepat berkembang, dan saya juga bersemangat untuk membuat video-video tentang kontroversi di dalam kekristenan. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Itu salah. Tidak mungkin 2000 tahun lalu tuh mereka Pak, yang para bapak gereja itu orang-orang yang sesat, Pak. Pak, jangan kemana-mana, jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat, Pak. Murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama apa, Pak? Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya itu jelas, itu perintah Tuhan Yesus itu ayat itu bukan? Iya. Pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pak, Loh, itu perintah. Itu perintah. Itu perintah agung loh. Itu perintah agung. Yang saya tanya, Bapak, murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama apa? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu perintah. Mana ayatnya? Perintah itu. Mana ayatnya? Nah, ayatnya tadi sudah. Itu perintah bukan? Itu perintah. Yang saya tanya apa? Ya, perintah kan harus dilakukan loh, bro. Yang saya Perintah itu kan tanya, harus dilakukan. Anda diperintahkan lakukan tidak? Kalau Tuhan memerintahkan Anda, coba. ini botol betul kau ini. Bukan tidak nyambung, kamu yang enggak jelas. Anda hanya menafsirkan kitab suci ayat per ayat. Yang saya Anda tanya, hanya bisa menafsirkan ayat-ayat kitab suci itu bukan per konteks bacaan, tapi Anda menafsirkannya hanya per ayat. Disitulah terletak kesalahan Anda. Makora, tunjukkan datanya. Jangan kau asal sebut saja. Datanya tadi sudah ditunjukkan itu. Perintah Tidak Tuhan ada pergi datanya, jadikan semua tidak ada bangsa. datanya. Loh, yang kami tanya, prakteknya murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama apa? Murid-murid Tuhan Yesus. bro, Murid-murid. Ibu, perintah itu lebih penting kan daripada kalau Anda diperintahkan, Anda melakukan perintah lain atau tidak? Nah, saya kasih contoh kamu, Pak ya. Saya kasih contoh. Ketika Bapak Menteri, diam dulu, Pak. Aduh, Bro, Ibu, diam kalau dulu, umpamanya Ibu, saya dulu, Ibu. sabar. Kalau saya perintahkan contoh, saya kasih perintah, Pak, pergi bawa barang ini berikan kepada yang orang sana. Tapi Anda pergi melakukan itu atau Anda melakukan yang Saya lain? jelasin, Pak ya. Ketika Bapak Menteri mengatakan pergi kau ke Jepang, Pak Man, beli mobil atas nama presiden. Lalu di atas kertas putih kau tulis apa? Nama pemilik. Presiden atau Prabowo? Anda menganalogikan perkara-perkara dengan perkara iman itu kan lucu. Coba ketika Bapak tolonglah ini ibu ini di mute dulu, cari perhatian sekali dia ini. Ibu ini. Dulu. Anak jalanan, coba jadikan saya apa? Moderator biar saya bisa. Minum teh abang ya. Coba di mute dulu lah yang ibu inilah. Aduh, Mute-kan dulu. Ribut dulu. Atau biar kayak jadikan Om Melki saja. Mana Om Melki? Langsung turun ya. Om Melki di mute dulu. Aku jujur aja, bro. Begini, Bu. Aku jujur aja tidak akan pernah tertarik dengan JO karena JO juga muncul, Mas Pak. Kora, begini Mas Kora. Aku tidak akan tertarik dengan siapapun. Mas Anda Kora. sepintar apapun, Anda sepaham apapun tentang firman, tentang Alkitab, tapi yang dibutuhkan itu adalah kenyataan, Mas Kora, Pak. Kita butuh kalau fakta dalam di lapangan. mempertahankan iman itu yang tertulis, bukan karangan seperti dirimu. Bukan, bro. Tertulis itu semua orang bisa menulis. Bukti nyata adalah bagaimana Tuhan bekerja dalam diri Anda. Anda perlu mengalami itu, baru itu Begini, nyata. Pak, jangan jadi iblis. Kalau Anda ngarang-ngarang, kalau Anda bicara ayat,
Pak, Yesua bicara Hamasya. ayat di Kita mau RT meletakkan anak 6 di RT 6 sana. Paman Billy. Shalom Anda Yesua kalau bicara Hamasya. ayat di RT 6 sana ayatnya juga ada. Itu aja. Nah, Tidak ketika saya ada yang tanya, menipu, bro. Izin, Anda hanya izin. sedang memaksakan orang lain untuk tersesat. saya tidak Bang, memaksa, Karena saya 2000 mau tahun lalu. Bang Billy Agora, enggak begitu, bro. Bang. Izin ya, izin ya. 2000 Teman-teman, tahun satu menit lalu. aja untuk Triliun mendengarkan. itu sudah final. Dengar. Kamu kemana kau, Kora? Dengar. Komal saya ini dibuka supaya orang tahu tentang kebenaran. Betul. Ya. Oke, kebenaran yang tertulis atau kebenaran yang tidak tertulis? Sabar dulu. Saya omong habis itu baru bicara ya. Hargai orang ya. Komal saya dibuka tentang kebenaran. Bukan tentang polemik, tidak. Tentang kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakanlah tidak. Selebihnya perkataan sejahat itu ada tertulis dalam Alkitab. Saya bukan orang pintar Alkitab. Amin, tidak. amin. Saya bukan orang pintar Alkitab. Amin. Di dalam Alkitab dikatakan begini. Amin, kita aminkan. Di dalam Alkitab dikatakan begini. Kamu dengar dulu. Apa yang kau inginkan orang perbuat padamu seperti apa yang engkau inginkan. Perbuatlah demikian. Betul. Amin. Jadi bagaimana Anda ingin saya hormati Anda, baru Anda tidak pernah menghormati saya? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, lanjut, Tos. Jadi di dalam kehidupan manusia itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Betul. Nanti kalau Anda datang ke Manado, saya akan kasih cara bagaimana menghormati tamu. Kamu dengar ini? Yesus mengatakan begini. Nah, itu. Kamu dengar? Yesus mengatakan begini. Ketika murid-murid yang bertanya, Guru, Rabi, apa yang harus kami perbuat supaya kami peroleh kerajaan Allah? Yesus mengatakan hanya ada dua hal. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu, sepenuh akal budimu, dan sepenuh kekuatanmu. Yang kedua, kasihlah samamu sama seperti dirimu sendiri. Pada satu kesempatan, murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, Rabi, ada orang yang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegat dia. Yesus mengatakan, jangan kamu cegat dia. Tidak ada orang yang berbuat demikian mengumpat dari aku. Jadi semua perbuatan manusia tidak bisa mengumpat dari Tuhan Yesus. Jadi di sini, marilah kita bersharing, marilah kita bertukar pikiran, jangan menunjukkan kehebatan masing-masing. Tidak, siapa sih kita di mata Tuhan? Nabi Yeremia mengatakan, aku hanya sebutir debu di bawah kakimu. Segumpal tanah liat buatan tanganmu, siapakah aku? Ini ya Allah, sehingga engkau peduli kepadaku. Kita kembali jadi debu, jadi abu. Betul Pak. Ya, host. Betul Izin Pak dua Host. Paman. Dan ini Paman, mereka izin sedang 2 menit, berjuang ya. untuk menyesatkan Paman. dunia ini Pak. Iya. Paman, Dan satu iya, lagi, iya. begini paman, sabar. Paman sabar dulu. Dan satu lagu yang perlu Jadi diingat mereka- dan dicatat. Dengar dulu paman dengar dulu. Dan satu lagi yang perlu diingat dan perlu dicatat baik-baik, tidak boleh lupa. Di dalam Alkitab dia katakan begini, percayakan kau akan Allah? Ya, kami percaya. Dia titik koma pembuka tulis besar-besar, camkanlah. Iblis pun percaya akan Allah. Iblis Izinnya, bisa bikin Paman. mukjizat? Bisa. Iblis bisa menyembuhkan orang? Bisa. Tetapi dengan satu syarat, kau tolak Tuhan Yesus. Oke. Betul. Izin saya berikan Jadi jawaban betul ya. Pak. Makanya kita tidak boleh terlalu Paman sok goreng tahu Paman, tentang sebentar. Izin Alkitab 2 Pak. menit aja. Biar saya berikan Karena- jawaban ya yang tegas ya. Pembacaan dari Kisah Para Rasul ya, pasal 8 ya, Kisah Para Rasul pasal 8 ya ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Di situ kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, sebab mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Silakan teman-teman cermati ya. Kisah Rasul 8 ya, ayat 14 sampai 19 ya. Terima kasih. Disitulah ya, jelas formula baptis ditegaskan sekali lagi dan kuasa penumpangan tangan Petrus ditegaskan sekali lagi dengan jelas. Karena Lukas mencatatkan ya Kisah Para Rasul sebagai suatu catatan informasi sejarah. Thank you. Lanjut. Oke, sudah. Saya bicara sedikit ya. Yang pertama, kalau bicara tentang Tuhan itu harus ada kejujuran. Jangan tenggelam, bro. Kenapa kau lari? Ayat itu dia terjemahkan kurang tepat, ya, yang kau baca tadi. Nah, kalau kamu berpaham di situ dalam Keluaran 10, Anda siapa sehingga Anda menyatakan ayat itu kurang tepat? Anda siapa? Anda siapa? Itu Kapasitas Anda seorang nabi ya?
Anda Oke, bicara dengar dulu, sesuka Pak, ya. anak hati aja. Pak, dengar dulu Pak. Pak ya. Saya tidak mengatakan ayat itu salah Pak. Gunakan telingamu dan otakmu. Saya tidak mengatakan ayat itu salah. Yang salah itu adalah Kurang tepat terjemahan. itu berarti salah loh bro. Namanya kurang Yang tepat salah dalam itu bahasamu tadi. terjemahan. Itu berarti salah. Berarti ada yang Ya lebih memang salah tepat. Berarti terjemahannya yang memang. lebih tepat itu yang benar. Anda nggak bicara Bang, sendiri tidak paham apa yang Bang. kau Itu sampaikan. ayat kamu Tritunggal ini di Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Nah, Oke. semuanya di situ orang-orang Yahudi itu menyangkal. Kamu menyangkal Tuhan Yesus itu sendiri. Sabar dulu, saya selesaikan dulu, jangan dulu dipotong supaya pernyataan saya itu tidak mental. Oke. Nah, di dalam kisah para rasul 10 di situ, ya di situ itu terjemahan yang kurang tepat. Walaupun demikian, tidak terjadi pembaptisan ulang. Poin pertama. Poin yang kedua, itu akan menjadi kontradiksi dalam kisah para rasul 10 ayat 47 dan 48. Kisah para rasul 10 ayat 47 48, Roh Kudus itu sudah turun. Tetap mereka dibaptis di dalam nama Yesus, Pak. Makanya saya bilang, terjemahan di dalam kisah Anda pernah hadir di sana? Anda hadir di sana, menyaksikannya. Jika Anda berkomentar seperti itu. Oke, saya jelasin Pak Tulisan ya. di dalam Alkitabnya jelas-jelas sudah menulis seperti itu. Kok Anda masih buat framing dengan menafsirkan kitab itu begini, Bapak, sendiri-sendiri? ya. Itu sudah pikiran Anda. Dengar. Teman-teman dengar dulu. Dengar. Semua diam ya. Mute semua. Saya mau katakan tentang kebenaran. Alkitab yang dipakai oleh denominasi Protestan itu bukan Alkitab hasil kanon Hippo tahun 393 dan hasil kanon Kartago tahun 397. Dan ajaran Protestantisme sudah dianatema melalui Konsili Trente oleh Paus Leo X menanggapi kebrutalan Luther. Di poin nomor 3-nya mengatakan Protestantisme sudah dianatema, dibilang bidat dan dibilang sesat. Dan kebenaran yang sesungguhnya hanya berada di dalam Katolik. Katolik itu pelaku sejarah, Katolik agama itu sendiri, dan Katolik itu adalah kebenaran. Framing apapun yang dilakukan oleh semua orang dengan cara apapun, Katolik tidak akan goyah karena Katolik sudah final. Billy. Dan semua yang dilakukan ini, sabar Melki, dan semua yang dilakukan oleh teman-teman yang lain ini sudah terjawab oleh semua bapak gereja. Dan ini sudah terjadi dari abad 16 sudah terjawab oleh bapak gereja semua. Oke. Itu Sudah. betul Pak, cuma mereka tidak mau terima kenyataan Pak, karena mereka memang sudah dirasuki oleh Sabar Bapak sabar dulu, mereka sendiri. Sabar Bapak dulu, Bapak sabar. Pertanyaan saya begini, kalau memang engkau masih framing tentang firman Tuhan, kenapa engkau tidak mau pakai firman yang lain? Oke. Begini Pak ya. Kenapa harus ambil firman Tuhan lagi? Firman yang sudah dicatat dari 2000 tahun yang lalu. Sementara kita mengklaim kebenaran diri kita sendiri, apakah pernah kita hidup di zamannya Yesus? Apakah kita hidup bersama-sama dengan Yesus? Kenapa kita menantang kebenaran yang dinyatakan oleh para murid? Oke, sudah Pak. Jadi begini Bisa Pak. saya jawab? Sabar dulu Pak. Sabar Pak ya. Jadi kami Katolik sudah final. Dan di dalam Katolik punya tiga dasar Pak, iman. Dengar dulu. JO ini diturunkan aja, tidak berkualitas Pak. Dia hanya menyesatkan tiga dasar aja. iman. Yang pertama kitab suci, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga magisterium. Kami punya otoritas untuk mengajar. Dan kami tidak diperbolehkan untuk menafsir Alkitab sembarangan. Jadi kami punya magisterium. Jadi begitu. Jadi begini Paman Billy. Apapun yang Paman katakan di sini tidak akan bermakna dan berguna bagi kami orang Katolik. Walaupun Bapak bicara sampai Bapak punya suara hilang, walaupun Bapak bicara sampai mulut berbusa, tidak akan bermakna satu kata pun tidak. Ya, kalau gitu Bang Billy bagus turun aja kalau enggak ada bermaknanya sama kita. Turun aja kita. Ya, turun aja, Anda tidak bisa mempengaruhi orang Katolik. Turun aja kita kalau gitu. Tapi ingat kalau datang ke rumah saya, hancur begini saya buat. Oke, begini Pak ya. Karena kita ini kan di sini Komal itu luas Pak. Jadi begini Paman, sabar. Saya buka Komal saya untuk orang tahu tentang kebenaran, bukan untuk framing Alkitab. Oke. Jadi begini Pak ya. Yang saya mau jelasin begini Pak ya. Yang saya katakan bukan isi ayat Alkitab. Yang saya bilang yang salah itu. Pak, saya selesaikan bicara Pak. Sabar dulu. Pertanyaan saya begini. Tadi ada teman mengatakan
dengan kisah para rasul, terus Anda bilang itu belum tepat. Apakah memang Anda yang mengkanon Alkitab? Oke, jadi begini Pak. Sekarang pertanyaan, sabar dulu, sabar. Kau tahu Nggak Alkitab bisa, tulis tahun berapa? dia nggak akan jawab berkelit lagi itu si Billy itu. Kau tahu Alkitab tulis tahun berapa? Kau tahu tidak? 1928. Kau tahu tidak Alkitab tulis tahun berapa? 1928. Pak, begini Pak. Sabar. Sebentar kau Pak, bicara. bisa nggak kita buka masing komal kau? Sebentar kau bicara, kau sabar dulu. Sebelum Alkitab itu dituliskan, apakah firman itu tidak ada? Firman itu ada. Ada di mana? Ada di para murid. Jadi Anda yang hidup baru kemarin sore, yang umurnya baru umur jagung, Anda sudah mengatakan bahwa itu tidak benar. Anda punya hak apa? Apakah Anda hidup zaman Yesus? Oke, begini Pak, dengar dulu Pak ya. Dengar dulu, seolah-olah Anda lebih pintar dari para murid. Aneh bin ajaib. Begini Pak, bisa nggak kasih waktu saya bicara dan Anda belajar Gini, mendengar? saya kasih waktu Bapak bicara, kata-kata Bapak tidak akan bermakna, tidak ada guna. Tidak ada guna. Betul, tapi Tidak dengar ada dulu. guna. Oke. Satu kata pun tidak akan masuk ke dalam kekatolikan set. Kau orang mana Tidak. Pak? Kau orang Tidak. mana Pak? Asli mana Pak? Saya Ya, Flores, Bajawa. Kuskupan Aguende. Kepikapan Bajawa, Prokimat terus Mangulewa. Kecamatan Kulewa Bawar, Kabupaten Ngada. Flores Nusa Tenggara Timur. Nomor WhatsApp saya surupan Pak. 2323 8239113 itu nomor WhatsApp saya. Surupan Pak. Kau Tidak sopan kau kalau disuruhkan. bicara. Karena begini Paman. Paman punya kalimat-kalimat itu sudah tidak dipakai. Di dalam Gigimu Katolik itu. sudah tidak dipakai. Di dalam Katolik sudah tidak dipakai. Host, Yang Flores. mereka Sudah mulai tidak kebakaran jenggot karena tidak didengar Pak. Jadi Sudah mereka tidak di bawah juga anaknya. Mereka akan Sudah tidak. kebakaran Sudah jenggot tidak karena lagi. tidak mau didengar. Karena memang Anda sudah sasaran tidak mereka untuk menyesatkan mereka orang-orang yang sudah percaya supaya Jadi binasa begini, bersama teman-teman. mereka. Teman-teman Mereka begini, hati-hati. mempelintir itu Sabar, Paman. ayat-ayat Paman, sabar. suci sesuai pikiran Paman, mereka. paman sabar dulu, paman sabar. Jadi teman-teman, dengar baik-baik ya. Netizen semua dengar baik-baik. Waspadalah dengan dunia teknologi yang sudah semakin canggih. Jangan sampai iman kita disesatkan model seperti ini. Ingat baik-baik. Betul Pak. Katolik sudah final. Itu tergantung Katolik orangnya. menang sekarang. Pelaku Itu sejauh dari kasus tergantung sendiri. orangnya. Iya, Tergantung baik. orangnya. Hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran bidat-bidat yang selalu mempelintir firman Tuhan. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Siapa yang pelintir? Ini siapa lagi ini yang bicara ini? Turun. Tidak ada sopan satunya. Turun. Turun. Oke Billy, aku dengar. Begini Billy Matius itu pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah apa yang kuperintahkan kepadamu Billy ya. Jadi kalau Tadi waktu saya belum bisa bicara, para- dia ngotot bilang paman ini paman moral macet. Begini, Melki. Bukan hanya dia macet juga. Tolonglah Melki didengar dulu penjelasan kami. Turun Bang, jangan, sebelum saya blokir Anda ya. Jangan Anda naik lagi. Sebelum saya blokir Anda. Kok panipu? Jeo diturunkan aja. Wanes itu nggak ada manfaat Turunkan, Pak. kenapa? Mereka Kau hanya panipu naik semua. untuk merusak iman orang lain. Menurut saya diturunkan Kau aja bicara Pak, kamu kalau paling mereka punya benar. paham Kamu Jeo. panipu semua mau Salve teman-teman Makanya ya, paman Paulus. Teman-teman, saya sharing ya, sekedar sharing. Biasa kita memakai ayat Kisah Rasul 8 ya, pasal 8 ya, Kisah Para Rasul, lihat sendiri di ayat 16 jelas Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalimat itu pembelaan apologetika iman kita jelas ditulis oleh Lukas. Ya teman-teman ya. Jadi lihatlah Kisah Para Rasul pasal 8 ya. Jadi clear, tidak ada yang dipertentangkan. Jika Paman Billy yang senior JO mau berdebatlah dengan Lukas dan saksi mata di situ. Ya. Thank you teman-teman. Begini paman-paman. Sharing ya, Paman Pertanyaan Paulus saya, ya. yang tadi dia macet, pertanyaan saya, apa dia hidup zaman Yesus? Itu dia macet. Alkitab tulis tahun berapa? Baru- Itu dia macet. Tidak bisa Pace, jawab. kau hidup zaman kapan? Kau bicara juga kayak kau hidup di zaman Yesus. Kau turun, kau juga tidak pakai, kau turun. Kau tidak pakai. Kasturun itu juga itu tidak pakai itu. Tidak pakai kau itu.
Kau bicara berkuar-kuar, kami Katolik tidak akan goyang sedikit pun, tidak. Paman-paman, itu kesaksian ya. Tadi kesaksian yang ditulis oleh Lukas ini adalah semua berdasarkan kesaksian bahwa Petrus dan Yohanes melihat Roh Kudus belum turun di atas mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 8 ayat 16 menyatakannya dengan sangat jelas, tanpa keraguan. Cuma pertanyaan saya begini, Paman. Buat mereka tadi yang naik tuh para Vanes itu, Indonesia ini punya negara Pancasila. Dia sebutkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Naik-naik dia baru muncul dari kemarin bilang itu sila pertama harus diganti. Itu masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Itu sila pertama tidak benar. Masuk akal tidak? Betul, Paman. Betul. Gila. Bahkan tradisi asal ya Yudaisme juga di dalam mispotnya menyatakan bahwa Allah itu adalah Esa, kesatuan. Dicek aja di mispot Yahudi. Jadi salah satu yang berpandangan Allah itu cuma satu, tunggal, itu cuma JO. Jadi teman-teman lihat aja Kisah Para Rasul 8 ayat 16 itu jelas-jelas kalimat pasti dituliskan oleh penulis historis Lukas berdasarkan kesaksian Roh Kudus tidak turun di atas mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di situ kalimat pasti, infinitif, tidak dapat dibantah karena itu adalah tulisan dari kesaksian dan peristiwa di Samaria. Thank you ya. Jadi silakan Paman Billy yang membantah ayat itu. Jadi paman-paman dengan dunia teknologi yang sudah semakin canggih ini, waspada ya, waspada selalu. Kuatkan iman kita, rajin ke gereja, baca Alkitab, berdoa agar kita digoyahkan dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Jadi saya katakan, apapun yang dikatakan oleh di luar Katolik, satu kata pun tidak dipakai. Satu kata pun tidak dipakai. Pak Anak Jalanan, ya. Itu yang tadi, apa tadi saya terlalu cepat tadi bicaranya sampai saya mau catat juga sampai lupa tadi itu. Kenapa? Yang Protestan itu apa namanya? Begini, dengar Bapak, dengar. Bidat, sabar. Protestan itu bidat itu apa dia punya ayat-ayatnya dengan apa sih namanya? Dia punya dengan apanya itu? Dengar, saya bicara ulang. Alkitab yang dipakai oleh denominasi Protestan itu bukan Alkitab hasil kanon itu hasil tahun 393 dan hasil kanon Kartago tahun 397. Saya pakai tulis ini, Pak. Sabar. Tulis. Melki dulu, Pengetahuan dasar abang, tidak usah ditulis juga tidak apa-apa, orang semua sudah tahu. Alkitab, dengar dulu Melki, ini penting orang mau belajar. Alkitab yang dipakai oleh denominasi Protestan bukan Alkitab hasil kanon. Itu tahun 393 dan hasil kanon Kartago tahun 397. Sudah, Bang? Alkitab bukan hasil Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen ya, Kristen Protestan ya. Bukan Alkitab hasil kanon, Bang. Karena Luther menantang kanon itu. Karena Luther menantang kanon itu ya. Iya. Dan dia kalah debat dengan apa lagi saya lupa namanya itu. Itu debat terbuka bagi Jerman. Debat terbuka itu. Dia kalah debat dengan apologet Katolik. Oke. Siapa lagi itu? John. Siapa? Seorang dokter Katolik dari Inggris, dokter John. sejarah Katolik. John siapa lagi itu? Alkitab dari Inggris. John siapa lagi? John Eik. John Eik. Dia kalah debat dengan itu. Dan untuk menanggapi kebrutalan Luther, Paus Leo X mengadakan konsili Trente. Di poin nomor 3-nya berbunyi, ajaran Protestantisme di anatema, dibilang bidat, sesat. Begitu. Berarti Pentakosta juga semua bidat semua itu ya? Pokoknya di luar Katolik Pak sesat. Di luar Katolik sesat. Kristen itu Katolik. Katolik itu Kristen. Di luar itu tidak ada Kristen. Hanya Kristen Katolik. Gereja mula-mula.
Sekarang begini Pak, izin bertanya Pak Anagalan. Kalau misalnya ada sembahyang gabungan lalu kita berdoa dengan orang Protestan, itu sebenarnya diterima sahih atau enggak ya kira-kira ya? Ya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kami Katolik universal, kami menerima siapa saja. Ya, kami Katolik universal. Ya, kami Katolik universal. Dia mau masuk ikut misa di gereja boleh, yang penting jangan menyambut tubuh dan darah Yesus. Katolik itu universal, Pak. Katolik tidak tertutup, Katolik terbuka untuk semua orang di seluruh dunia. Itu mengingat pesan Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.